Jika uang di dompet Anda suatu hari menjadi sepenuhnya digital, apakah setiap pembelian yang Anda lakukan, setiap langkah yang Anda ambil akan langsung terlihat? Secangkir kopi yang Anda minum di pagi hari, tiket bus yang Anda beli, uang yang Anda pinjamkan kepada seorang teman, atau struk belanjaan Anda. Bayangkan sebuah dunia di mana semua ini dapat dicatat dari satu pusat, detik demi detik. Dan biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lebih menakutkan. Dunia ini bukan film fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan baru yang saat ini sedang dibangun di laboratorium Bank Sentral Global. Hari ini, kita berbicara tentang mata uang digital bank sentral, sebuah teknologi revolusioner yang dapat mengubah batas-batas kebebasan finansial kita selamanya. Ketika Anda tidak memiliki uang tunai lagi di dompet Anda, apakah Anda akan benar-benar bebas? Mari kita kesampingkan semua informasi keliru yang beredar di internet dan mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya CBDC, atau mata uang digital bank sentral? Ini bukan mata uang kripto yang terdesentralisasi seperti Bitcoin atau Ethereum. Sebaliknya, ini adalah setara digital yang tepat dari uang kertas cetak, yang dikeluarkan langsung oleh bank sentral suatu negara. Hari ini, Anda sudah melihat angka-angka digital di layar Anda ketika Anda menggunakan kartu kredit atau mobile banking. Namun, angka-angka itu adalah simpanan yang ditawarkan kepada Anda oleh bank komersial. Namun, CBDC menghilangkan bank perantara. Anda memiliki dompet digital langsung di bank sentral. Saat ini, Tiongkok memimpin dunia dalam hal ini dengan proyek yuan digitalnya. Bank Sentral Eropa sedang melakukan uji coba besar-besaran terhadap euro digital. Bank of England dan puluhan negara lainnya sedang melakukan studi percontohan untuk meluncurkan mata uang digital mereka sendiri. Dengan kata lain, ini bukan sekadar ide, ini adalah proyek global yang saat ini sedang dilaksanakan. Mendengar semua peringatan ini, sebuah pertanyaan yang beralasan mungkin muncul di benak Anda. Kita sudah menggunakan kartu bank, kartu kredit, dan sistem pembayaran seluler hari ini. Bukankah setiap transfer atau pembelian online yang kita lakukan sudah meninggalkan catatan di suatu tempat? Mengapa kita begitu khawatir tentang mata uang digital? Ya, hari ini sebagian besar kehidupan finansial Anda sudah meninggalkan jejak digital. Namun ada perbedaan kritis di sini. Dalam sistem saat ini, data Anda tersebar di server puluhan bank komersial, perusahaan pembayaran, dan platform yang berbeda. Data tersebut tidak terkumpul di satu pusat. Tanpa proses hukum, tidak ada yang bisa melihat seluruh peta finansial Anda di satu layar. Namun, dalam arsitektur CBDC, struktur ini secara teoritis dapat menjadi sepenuhnya terpusat. Sebuah jalan tol data besar sedang dibangun di mana semua transaksi melewati satu gerbang. Disinilah ketakutan yang sebenarnya dimulai. Kekhawatiran utama orang-orang adalah bahwa pengeluaran mereka akan menjadi terlihat dan dapat dianalisis secara terpusat. Bayangkan, jika sebuah lembaga pemerintah menginginkannya, dapatkah ia menentukan surat kabar apa yang dibaca seseorang, ke perkumpulan mana mereka menyumbang, atau di rumah sakit mana mereka dirawat, hanya berdasarkan data pembayaran? Bisakah profil warga negara dibuat melalui kebiasaan belanja? Kombinasi sistem kredit sosial di Tiongkok dengan uang digital telah menunjukkan kepada kita semua betapa realistisnya kekhawatiran distopian ini. Namun, saya harus menekankan sebuah kalimat ilmiah yang sangat penting di sini. Mata uang digital tidak secara otomatis berarti negara pengawas. Teknologi itu sendiri tidak baik atau buruk. Semuanya tergantung pada bagaimana kode-kode itu ditulis dan bagaimana sistem itu dirancang. Masalahnya bukanlah teknologinya itu sendiri, melainkan pilihan arsitektur yang akan dibuat oleh negara-negara. Karena tidak setiap proyek mata uang digital itu sama. Ada 3 model desain yang berbeda di depan kita. Model pertama adalah sistem identitas lengkap. Dalam sistem ini, bahkan pengeluaran terkecil yang Anda lakukan terkait langsung dengan nomor ID dan nama Anda. Ini adalah model yang paling berbahaya dan paling mudah dilacak. Model kedua adalah sistem anonimitas terbatas. Dalam sistem ini, pembayaran harian kecil tetap anonim seperti uang tunai, dan sistem tidak melacak Anda. Model ketiga adalah model privasi berlapis. Sementara transaksi kecil seperti membeli kopi atau naik bus sepenuhnya pribadi bagi Anda, pembelian bernilai tinggi seperti rumah atau mobil menjadi dapat dilacak oleh negara untuk mencegah pencucian uang. Singkatnya, apakah uang digital akan menjadi belenggu atau kenyamanan tergantung sepenuhnya pada niat mereka yang merancangnya. Bagian yang paling mencolok dan paling berbahaya dari diskusi CBDC adalah masalah uang yang dapat diprogram. Dalam sistem perbankan saat ini, 100 unit mata uang adalah 100 unit di mana saja. Anda membelanjakannya sesuka Anda, tetapi uang digital adalah perangkat lunak yang kodenya dapat ditulis di dalamnya. Dengan kata lain, uang Anda dapat memutuskan untuk Anda. Menurut diskusi yang diangkat oleh beberapa teoritikus, negara dapat menyandikan kondisi tertentu ke dalam uang tersebut. Misalnya, dapat dipastikan bahwa uang bantuan sosial yang diberikan kepada Anda hanya berlaku untuk produk makanan pokok. Atau, tanggal kedaluarsa akhir dapat dimasukkan ke dalam gaji digital Anda untuk merangsang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak membelanjakan uang ini dalam waktu 30 hari, uang tersebut akan dihapus dari akun Anda.
Bayangkan suatu hari uang di akun Anda hanya dapat dibelanjakan di tempat-tempat yang diizinkan. Terdengar menakutkan, bukan? Tentu saja, untuk saat ini, fitur-fitur ini hanyalah diskusi desain teoretis, dan tidak setiap proyek bertujuan untuk ini. Tetapi fakta bahwa sistem tersebut memiliki potensi ini sudah cukup untuk menakuti orang. Bukan hanya penganut teori konspirasi, tetapi juga para pembela hak digital yang dihormati dan pakar keamanan di seluruh dunia membuat peringatan yang sangat serius tentang hal ini. Meskipun Bank Sentral Eropa membuat pernyataan yang meyakinkan kepada publik tentang privasi, kekhawatirannya bersifat multidimensi. Bahaya profil perilaku dapat digunakan tidak hanya secara politik tetapi juga secara komersial. Selain itu, risiko penyensoran finansial adalah topik diskusi utama. Bisakah akses ke sistem finansial dari seorang penulis pembangkang atau kelompok yang tidak disukai pemerintah ditutup hanya dengan satu klik dalam hitungan detik? Selain itu, membangun database terpusat yang masif menciptakan target yang luar biasa bagi kelompok peretas terbesar di dunia. Jika terjadi pelanggaran data, rahasia ekonomi seluruh negara bisa beredar di internet. Kontrol terpusat secara inheren membawa kelemahan besar bersamanya. Meskipun ada semua risiko ini, mengapa negara-negara begitu terburu-buru untuk beralih ke sistem ini? Ada alasan ekonomi yang sangat logis untuk hal ini. Pertama, penggunaan uang tunai secara bertahap menurun di seluruh dunia, dan negara tidak ingin kehilangan kendali atas uang yang mereka keluarkan kepada bank swasta atau mata uang kripto. Alasan kedua adalah bahwa mencetak uang kertas, mengangkutnya dengan kendaraan lapis baja, dan melindunginya membutuhkan biaya miliaran dolar bagi negara. Ketiga, cara paling pasti untuk memerangi ekonomi informal dan penggelapan pajak adalah digitalisasi setiap transaksi. Selain itu, berkat sistem baru ini, pembayaran lintas batas akan jauh lebih murah dan akan terjadi dalam hitungan detik. Di saat krisis atau pandemi, dukungan negara dapat disetorkan langsung ke dompet digital masyarakat dalam hitungan detik tanpa perantara bank. Jadi, intinya bukan hanya untuk melacak orang, tetapi untuk mempercepat sistem dan menjadikannya lebih murah. Jadi, ketika sistem baru ini tiba, apa yang akan terjadi pada uang tunai, yang merupakan kebiasaan tertua dalam sejarah manusia? Bagaimana hidup kita akan berubah jika uang tunai menghilang sepenuhnya? Uang tunai bukan sekadar selembar kertas. Itu adalah simbol fisik dari kebebasan individu. Uang tunai sepenuhnya anonim, tidak meninggalkan nama saat berpindah tangan. Ia tidak memerlukan internet, stop kontak listrik, atau infrastruktur teknologi untuk berfungsi. Di dunia yang sepenuhnya terdigitalisasi, ketika listrik padam atau ada kegagalan dalam sistem, Anda benar-benar tidak dapat membeli apapun. Jika sistem menolak Anda, kekayaan virtual di dompet Anda tidak lebih dari sekadar angka di layar. Masyarakat tanpa uang tunai berarti masyarakat yang telah sepenuhnya menyerah pada teknologi. Kesimpulannya, mari kita kembali ke pertanyaan membara yang kita ajukan di awal. Bisakah setiap pengeluaran yang Anda lakukan dilacak? Jawaban singkatnya adalah ya. Mata uang digital secara teknis memiliki kapasitas untuk membuat segalanya dapat dilacak. Namun hal ini tidak berarti bahwa setiap transaksi Anda akan dipantau di layar. Apa yang akan menentukan masa depan di sini bukanlah teknologinya itu sendiri, melainkan batas-batas hukum, aturan akses data, dan transparansi demokratis yang akan menghormati privasi Anda. Pertanyaan masa depan bukan lagi apakah uang akan digital. Transformasi itu sudah dimulai. Pertanyaan besar yang sebenarnya adalah siapa yang akan dibuat terlihat oleh uang digital itu. Jika suatu hari Anda tidak memiliki uang tunai lagi di dompet Anda yang dapat Anda sentuh, apa yang akan menjadi definisi baru tentang kebebasan? Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah digitalisasi penuh uang merupakan keajaiban yang membuat hidup kita lebih mudah, atau penjara digital yang akan merenggut semua kebebasan kita? Mari kita diskusikan ide-ide Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk terus menjelajahi batas-batas masa depan.